hebat, apa kabar? Tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, materi tentang pidato dan jenis-jenis pidato. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis pidato. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dari pidato. Pertama, kita akan membahas pengertian pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Kemudian, pidato umumnya dibawakan oleh seorang yang memberi orasi terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting dan harus diperbincangkan. Contoh pidato kenegaraan menyambut hari besar dan sebagainya. Bahasan selanjutnya, tujuan pidato. Yang pertama, pidato digunakan untuk memberikan suatu pemahaman maupun informasi terhadap orang lain atau bersifat informatif. Lalu yang kedua, pidato digunakan untuk meyakinkan pendengar atau disebut juga argumentatif. Yang ketiga, pidato digunakan untuk membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang bersifat menghibur atau disebut juga dengan rekreatif. Yang keempat, pidato digunakan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan atau disebut dengan persuasi. Lalu kita bahas jenis-jenis pidato. Yang pertama, pidato impromptu adalah pidato yang disampaikan secara spontan atau tiba-tiba. Keuntungan dari pidato ini adalah lebih dapat mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya, karena pembicara tidak memikirkan lebih dahulu pendapat yang disampaikannya. Lalu kerugiannya, karena tidak adanya persiapan yang matang, kemungkinan gagasan yang disampaikan akan acak-acakan dan tidak tertata dengan baik. Jenis pidato yang kedua yaitu pidato manuskrip. Pidato yang disampaikan dengan cara membaca naskah dari awal sampai akhir. Keuntungan menggunakan pidato jenis ini, kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga dapat menyampaikan arti yang tepat dan dapat menghindari kesalahan. Namun ada pula kerugiannya, yaitu pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik karena ia lebih berkonsentrasi pada teks pidato, sehingga akan kehilangan gerak dan bersifat kaku. Jenis pidato yang ketiga yaitu pidato memoriter. Pidato ini ditulis dalam bentuk naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata. Ada keuntungan jika kita memilih pidato ini, kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya karena memiliki persiapan yang baik, dan jika hafal, pidato akan berjalan dengan lancar. Lalu ada pula kerugiannya, pidato akan datar dan monoton sehingga tidak akan mampu menarik perhatian para hadirin. Jenis pidato yang keempat yaitu pidato ekstemporan. Pidato ini merupakan penyampaian hanya menyiapkan garis-garis besar atau outline dan pokok-pokok bahasan penunjang saja. Keuntungannya, pesan dapat fleksibel untuk diubah sesuai dengan kebutuhan dan penyajiannya juga lebih spontan. Adapun kerugiannya, memerlukan latihan yang intensif bagi pembicaranya dan kefasihan bisa terhambat karena kesukaran dalam memilih kata-kata. Namun, pidato ini paling sering digunakan oleh para juru pidato yang memang sudah berpengalaman dan mahir karena hanya tinggal menyiapkan garis-garis besar dan pokok-pokok bahasan penunjangnya saja.
Demikianlah pembahasan pembelajaran kita kali ini mengenai pidato, kemudian jenis-jenis pidato, dan tujuan pidato. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh Ananda semua. Baik, sebagai bahan evaluasi, kerjakan soal berikut ini. Kerjakan dengan ketelitian, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Jangan lupa tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.